2. Sigaret kretek jagat raja. Lelaki yang ingin menembak sasaran lebih cepat daripada bayangan sendiri itu kini harus mengalah sejenak, mengingat dia betul-betul buta Cirebon. Diteleponnya temannya Erik, teman lamanya di Amerika, tetapi tak ada yang mengangkat, seolah ponsel Erik tak bertuan. Tiba-tiba suara musik lenyap. Lebas kaget. Ia memeriksa iPodnya. Sial, baterainya habis. Dinyalakannya radio. Terdengar suara penyiar yang renyah. Ia teringat. Sudah lama dirinya lupa hari dan tanggal. Iya, ini adalah resiko jadi pekerja freelance. Untuk tidak menyebut dirinya pengangguran. Ponsel Lebas berbunyi. Nama Erik tertera di situ. Lebas mematikan radio dengan gembira. Diangkatnya telepon itu. Ya ampun, sibuk abis lu ya. Gue udah di Cirebon nih, alamat lu di mana? Di ujung sana Erik terkekeh puas mendengar berita Lebas di Cirebon. Tak menyangka Lebas akan benar-benar datang menemuinya, berkunjung ke kotanya. Erik memberikan ancar-ancar rumah Rasta, demikian ia menyebut tempat tinggalnya. Ketika akhirnya tiba di rumah Rasta, sebuah studio indie yang didirikan oleh Erik, seorang teman kuliah Lebas di San Francisco. Lebas mengempaskan tubuhnya di kasur buas yang sudah tipis terletak di pojok studio. Kasur ini tipis banget, tinggal digoreng jadi deh tahu Sumedang, komentar Lebas sambil mengeluarkan satu rokok kretek jagat raja. Erik nyengir menerima oleh-oleh yang tak asing lagi itu. Biarlah men, biar musisi yang datang kemari benar-benar ingin bermusik, bukan cuma buat numpang tidur. Lalu Erik tertawa. Lelaki sebentaran Lebas itu menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Sebuah topi rajut berwarna kuning, merah, hijau menutupi rambutnya yang makin panjang. Erik adalah kakak kelas Lebas, yang sudah sejak awal masuk jurusan musik. Lebas kadang kesulitan memahami jalan pikiran Erik. Pemuda ini memang eksentrik. Ia lulusan San Francisco, tapi lebih memilih menetap di Cirebon, kota yang tak menjanjikan apa-apa pada karir musik. Kalau mau, Erik sebetulnya bisa tinggal di Jakarta, sebab dengan kemampuan musik dan keluarganya yang cukup mapan. Tentu di Jakarta Erik akan melesat jauh. Erik keranjingan Bob Marley sejak berkunjung ke Jamaika ketika kuliah dulu. Awalnya, Lebas kuliah di jurusan bisnis seperti perintah romonya. 1 tahun ia di San Francisco untuk belajar bisnis, tapi kemudian tersadar, benar ini bukan panggilan jiwanya. Maka diam-diam Lebas pindah ke jurusan perfilman. Ketika Romo akhirnya tahu, ia mengoyak-ngoyak surat wasiat yang berisi pembagian warisan keluarga. Semua penghuni rumah ketika itu hening, melihat Romo murka. 3 bulan Romo tak berbicara pada Lebas. Pemuda itu berusaha semampunya untuk membujuk ayahnya, tapi dia tetap menganggap Lebas tak ada. Hingga pagi itu, Romo lumpuh separuh karena stroke. Ibu bilang, pagi itu ibu tak sengaja bilang kalau Lebas akan menjadi asisten sutradara magang untuk sebuah pembuatan film indie. Romo menyumpah-nyumpah lalu seraya malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya. Setelah itu, keadaan membaik. Meski kesehatan Romo tidak baik, Romo memaafkan Lebas. Menurutnya yang diucapkan dengan cadel dan terbata-bata. Memaafkan adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk sakitnya. Dia sadar betul, Lebas adalah alasan ia terserang stroke. 2 hari kemudian, seorang pengacara datang membuatnya selembar surat wasiat terbaru. Nama Lebas kembali tercantum di situ. Ketika Lebas memutuskan untuk pindah jurusan seni musik karena merasa perfilman tidak cocok lagi dengan jiwanya, Lebas tak bilang siapa-siapa. Ketika itu, Lebas yang satu-satunya anak jurusan perfilman diajak serta bersama 3 orang teman kulit putihnya. Teman sejurusan Erik di seni musik. Mereka ditugasi mengaransemen ulang lagu musisi tertentu. Dosen menyuruh mereka untuk mendalami musisi pilihan mereka, mengenal lebih jauh kepribadian dan musik ciptaannya. Sepulang dari Jamaika, Lebas yang awalnya cuma ikut-ikutan merasa dapat pencerahan dari lirik lagu-lagu Bob Marley. Ia mengubah rambutnya jadi gimbal. Lalu suatu malam ketika sedang main gitar dan bernyanyi lagu Redemption Song, Lebas seperti kejatuhan inspirasi. Ia ingin jadi musisi. Ajaran baru lagi mulai lagi. Tiba-tiba, Lebas sudah berada di kelas musik bersama seperangkat perkusi. Ia meninggalkan panggung,
kostum, serta naskah tebal yang harus dihafal. 8 bulan Lebas jadi pengikut Bob Marley, sampai akhirnya kutu rambut menganggap gimbalnya adalah tempat yang nyaman untuk bersarang. Ia garuk-garuk kepala dan mendapati 2 ekor kutu terselip di kukunya. Seekor meloncat kembali kepada kepala Lebas, seekor lagi dengan garang dipitasnya dengan kuku jempol. Darah muncrat. Lebas berteriak, gemas bercampur kesal. Kutu-kutu itu menghisap darah kepalanya. Pantas dia merasa lebih bodoh akhir-akhir ini. Tentu saja, selain karena marijuana yang kebanyakan diisapnya pula. Lebas memutuskan untuk mencukur habis rambutnya. Ia berubah jadi plontos dan kalap membuat semua aksesoris Bob Marley-nya. Untung ketika Karim datang berkunjung, rambut Lebas sudah tumbuh normal lagi. Satu-satunya yang tersisa dari masa-masa Bob Marley Wannabe adalah sebuah pose Bob Marley dengan pose tenarnya yang klasik, sedang menghisap marijuana. Karim, kakak keduanya yang sedang ada urusan di Amerika, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di flat mungil adiknya tersedia alat musik lengkap yang dibeli dengan murah di pasar loak. Jadilah Lebas terpaksa mengaku sudah tidak di jurusan perfilman lagi. Karim pusing harus bagaimana ketika Lebas memohon untuk tidak bilang siapa-siapa. Tapi ternyata Karim bilang ke Tegar, putra sulung keluarga, yang kemudian dilapor ke ibu, yang kemudian lapor ke Romo. Ya begitulah ular-ularnya, dan diakhiri dengan Romo menelpon Lebas. Suaranya terbata-bata karena cadel stroke. Romo enggak marah, tapi kalau kamu pindah jurusan lagi, Romo akan berhenti ngasih kamu uang jajan, dan enggak ada akan Romo biayai kuliah lagi. Demikianlah, akhirnya Lebas bersusah payah menyelesaikan kuliah. Meski sebenarnya juga sedang bosan dengan jurusan seni musik. Semenjak insiden kutu rambut itu, Lebas mulai enggan dengan jurusan musik, hingga seorang gadis bernama Danis, berambut hazelnut seperti warna matanya, datang mengetuk hati Lebas. Ia memperkenalkan dunia periklanan yang mampu menyulap produk dan jasa menjadi sebagian ajaib untuk konsumen. Lebas pun mengambil kursus fotografi demi gadis itu, lalu berniat pindah jurusan di tahun ajaran baru selanjutnya. Niat itu urung mengingat pesan Romo yang tak akan membiayai biaya kuliah dan hidupnya selama di Amerika itu tadi. Lebas terjebak di jurusan musik. Awalnya Lebas kecewa dan lebih memilih bolos. Hari-harinya diisi dengan menemani Danis kemana-mana. Bahkan ketika ada kelas pun, Lebas dengan setia menungguinya. Hingga suatu hari Danis mematahkan hati Lebas dengan alasan pemuda itu terlalu posesif dan tak memikirkan masa depan. Lebas sempat berusaha membujuk Danis dengan berkata bahwa di Indonesia dia adalah anak orang kaya pemilik pabrik rokok. Jadi soal masa depan tak perlu dikhawatirkan. Akhirnya Danis mengaku sudah pacaran dengan dosen yang telah beristri. Dengan amarah meledak-ledak, Lebas menyalakan musik keras-keras, lagu pun rock alternatif yang vokalisnya lebih cocok dibilang berteriak dan menggeram ketimbang bernyanyi. Album itu didapatnya dari sebuah pesta yang mengundang band yang konon memuja setan tersebut. Sejak itu Lebas masih kuliah lagi, belajar musik lagi, sehingga ia lulus meski tersendat-sendat. Eric adalah satu-satunya dari 5 orang yang dulu ke Jamaika yang masih bertahan dengan aliran Bob Marley. Selain aksesoris dan dandanan ala Bob Marley, setiap malam ia tidur diiringi Bob Marley, membuat lagu dengan musik beraliran Bob Marley, dan percaya tak percaya wajah Eric pun bermutasi menjadi mirip Bob Marley. "Ada angin apa kau kemari, men?" tanya Eric dengan gaya bicaranya yang khas Jamaika-Jamaikaan. Ia memanggil semua orang dengan sebutan men, yang benar-benar dilafalkan man bukan men seperti pengucapan dalam bahasa Inggris. Lalu Lebas menjelaskan maksud kedatangannya, memintanya bergabung untuk mensukseskan film idamannya. Dijelaskan bahwa dirinya tak punya banyak uang, jadi mungkin bayaran minim, syukur-syukur bisa gratisan. Eric tertawa mendengar ucapan Lebas. "Man, kupikir aku bodoh, mana mungkin kau tak punya uang. Ini serius, kakakku enggak menyenspori filmku," Lebas berkata dengan wajah kecewa. Eric tertawa lagi memegang pundak Lebas.
Tak masalah, aku bisa kerjakan scoring musikmu. It's for our brotherhood, right, man? Lebas tersenyum. Dia tahu dirinya selalu bisa mengandalkan Eric. Semakin malam, rumah Rasta seperti jebakan lalat yang lengket. Mulai banyak yang datang, terutama karena Eric menelpon teman-temannya untuk memberi iming-iming bahwa Lebas membawa berslot-slot kretek jagat raja. Beberapa pemuda dengan wajah bermutasi mirip Bob Marley bermain akustik lagu No Woman No Cry. Good time we had and good time we lost along the way. In the bleak future, you can forget your past, so dry your tears, I say. Bahkan suara Eric pun mirip suara Bob Marley, pikir Lebas. Satu pak kretek jagat raja yang Lebas bawa sebagai oleh-oleh sudah dibongkar lintingannya. Para Bob Marley mencampurnya dengan ganja dan melinting ulang dengan papier yang sengaja mereka bawa. Ruang studio rumah Rasta dipenuhi asap. Semua mulai nyengir kuda. Beberapa linting jagat raja plus ganja itu berputar di mulut ke mulut. Mereka semua menghisap marijuana plus jagat raja dengan ekspresi sama. Ekspresi Bob Marley di poster milik Lebas dulu. Eric tiba-tiba teringat sesuatu. Aku punya sesuatu buatmu, men. Eric membuka laci. Satu pak kretek diberikannya pada Lebas. Ngapain kamu ngasih aku kretek raja? Tuh, aku punya banyak. Eric geleng-geleng memungut kembali kretek yang diempaskan Lebas. No. Kau lihat dulu dengan cermat, men. Itu bukan jagat raja. Itu jagat raya. Lebas mengerutkan kening tak mengerti. Lalu Eric menunjukkan tulisan merek di kretek yang memang sama persis dengan jagat raja. Betul saja, tulisannya jagat raya. Lebas tertawa. Si Eric terlihat senang melihat tawa Lebas. Sengaja aku beli nemu di sebuah warung. Bukan rahasia lagi, ada beberapa kretek yang merajai pasar yang lantas ditiru oleh produsen kretek lain. Mereka tak sekedar meniru kemasan, tapi juga rasanya. Kali ini Lebas harus kagum, sebab demikian gigi kretek yang satu ini meniru kemasannya. Bagaimana dengan rasanya? Lebas mengambil sebatang kretek jagat raya dan menyulutnya dengan pematik. Rasanya beda sama jagat raja. KW12 ya, hahaha, komentar Eric. Ya, seperti barang tiruan bermerek, biasa disebut sebagai KW dan diikuti angka. Semakin besar angkanya, semakin kelihatan palsunya. Tegar marah-marah di pinggir jalan. Ponselnya sejak tadi menempel di kuping, tapi orang yang ditelepon tak kunjung mengangkat panggilannya. Ia baru saja turun dari travel Jakarta Cirebon. Supir travel sempat menawarinya untuk diantarkan ke tempat tujuan, tapi Tegar lebih memilih diantar hingga Pul saja. Di awal perjalanannya ke Cirebon, ia berpikir hendak menelpon Lebas dan minta dijemput agar mereka tinggal di hotel yang sama. Sebab ia tahu betul akhir pekan begini tak mungkin dapat hotel. Tapi sudah lebih dari setengah jam teleponnya tak diangkat juga. Mobil travel pengantar para penumpang dalam kota baru saja keluar dan sudah penuh. Mobil ini mendek antri macet tepat di depan Tegar. Supirnya yang tadi menawarkan mengangguk ramah padanya. Tegar berusaha tersenyum sambil terus menelpon Lebas. Setengah jam kemudian sebuah taksi kosong tersendat-sendat maju di antara kemacetan. Tegar masuk. Ia menghirup aroma taksi dan asam. Bau taksi tak pernah dibersihkan bercampur bau badan si supir yang sepertinya tak pernah mengganti seragam berhari-hari. Tegar meminta supir untuk mengantarnya ke sebuah hotel. Hotel apa saja, yang penting ada kamar. Entar karena bodoh atau sengaja agar argo banyak, supir itu mengantar Tegar ke Jalan Cipto, salah satu jalan paling sibuk se-Cirebon. Dikala akhir pekan, sesampai di hotel, Tegar terus mencoba menghubungi adiknya dengan sia-sia. Ia tak khawatir seperti orang kebanyakan yang kalau menelpon tak diangkat, mengira ada hal-hal buruk yang akan terjadi pada orang yang dimaksud. Tegar tahu betul kelakuan adiknya yang seenaknya. Dia mungkin sedang party di sebuah klub malam dan sengaja meninggalkan ponselnya di hotel, pikir Tegar. Kemarahan Tegar sudah sampai ubun-ubung. Untung dirinya memutuskan untuk menyusul, pikirnya. Kalau tidak, urusan Jengyah pasti tak jelas juntrungannya. Menyerah. Tegar memutuskan untuk tidur dulu demi meredam amarahnya. Pagi berganti, Tegar masih berusaha menghubungi Lebas. Kali ini diangkat.
Suara Parau Lebas yang baru saja bangun tidur menyahut, "Halo," di ujung ponsel. "Kamu kemana aja?" Ditelepon ndak diangkat. "Semalaman aku nyariin kamu, ini aku sudah di Cirebon." "Hah? Robo meninggal?" Lebas kaget. "Romo meninggal, Romo meninggal. Mbahmu mau nyumpahin orang tua sendiri biar cepat mati ya? Makanya kalau ditelepon itu diangkat. Kemana aja kamu semalaman?" "Aku di studio musik teman." "Hotelmu di mana? Aku ke situ sekarang." "Mas, aku nggak tinggal di hotel, aku semalaman di studio musik teman." "Terus gimana tidurnya?" "Ya udah tidur aja, banyak tempat buat tidur kok di studio ini." "Ya ampun, Bas, kamu itu sudah umur berapa? Hidupmu masih saja serampangan." Tegas tak habis pikir dengan gaya hidup adiknya yang serampangan. Jika bukan dari keluarga Sureja, pemilik pabrik rokok kretek Jagat Raja, pasti Lebas sudah jadi anak bermasa dengan suram. Tegas memutuskan menjemput adiknya dengan taksi meski ia tak tahu letak rumah Rasta. Lebas memberikan ponselnya pada Erik yang menjelaskan ancar-ancar rumah Rasta dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bob Marley. Tegar coba memahami ucapan Erik. Bagi Tegar lebih mudah demikian daripada ia harus menunggu Lebas mendatanginya. Bila-bila 3 hari berlalu dan Lebas belum juga tiba di hotel, pikir Tegar. Ketika sampai, ia mendapati Lebas belum mandi dan bertampang kucel, tertidur di kasur tahu Sumedang di pojok studio. Tegas mengendus tubuh Lebas. "Kamu ngerokok ya?" Tegar mirip polisi yang sedang menginterogasi. "Lah, kan aku kan memang perokok. Maksudku kamu ngisep ganja ya?" Lebas diam saja. Bagi kakaknya, itu berarti mengiyakan. "Mandi, ganti baju, sekarang juga kita ke Kudus." "Kita?" "Iya, kita." Tak lama Lebas mendapati dirinya duduk bersebelahan dengan Tegar yang masih kesal sedang menyisir mobil. Ia tak diizinkan menyetir mobil sebab Tegar tak yakin adiknya sudah benar-benar waras, tak lagi mabuk. Ia menyuruh Lebas meninggalkan semua barangnya yang dibawa masuk ke dalam rumah Rasta dengan alasan tak mau tiba-tiba bertemu polisi yang kemudian mencium bau marijuana di mobil mereka. Bisa-bisa bukannya mengurus urusan Romo, malah ribet dengan urusan Hotel Prodeo. Sebelum berangkat, Tegar mampir ke tempat pencucian mobil, menyuruh petugas menvakum cleaner seluruh mobil dan membayar tips lumayan. Setelah itu, mereka mampir ke sebuah pakaian untuk membeli baju-baju baru untuk Lebas, termasuk celana dalam. "Padahal aku suka sekali sama jaket jeans itu." Lebas mengeluh karena harus meninggalkan jaket kucelnya di rumah Rasta. "Sudah seumur gini masih saja ngawur," omel Tegar. "Seharusnya aku udah lepas tangan dari dulu, ndak ngurus bayi gede lagi." "Aku juga enggak minta diurusin kok, bocah ndak tahu diuntung." "Aku bukan bocah," bela Lebas makin kesal. "Ya kalau kamu bukan bocah, buktikan, jangan bikin bingung semua orang." Tiba-tiba Lebas terkekeh kecil. Tegar sewot, dikasih tahu malah ketawa. Habisnya Mas Tegar lama-lama cerewetnya mirip emak-emak, mirip ibu. Tegar melongos. Lebas telah mengunci mulut Tegar dengan sukses. Tegas menstarter mobil, menyuruh Lebas mengenakan seatbelt. Dimulai perjalanan koboi yang tak lagi poor and lonesome. Lebas memandangi kakaknya yang serius menyetir mobil. Ia memang selalu serius dari dulu bahkan sampai usia segini. Sejak kecil, Tegar sudah diajak Romo ke pabrik. Diajarkan melinting, diajarkan cara mengawasi para pekerja, bahkan diajarkan merokok. Coba, orang tua mana yang dengan sengaja mengajarkan anaknya merokok? Ketika itu Tegar lulus SMP. Romo membelinya sebatang rokok kretek cap Jagat Raja yang sengaja dilintingnya sendiri. Lalu mengajarkan cara merokok. Romo juga menyiapkan bermacam-macam rokok lain. Ia menyuruh Tegar lebih untuk mencecap rasa rokok-rokok itu. Lidah Tegar tahu benar mana rokok yang enak dan yang tidak. Meski secara pribadi Lebas berpendapat yang namanya rasa enak itu berbanding lurus dengan selera. Tapi lidah masnya Tegar sudah terlanjur dilatih bahwa rasa yang gurih dan nikmat itu adalah rasa rokok cap Jagat Raja, lain tidak. Pada saat lulus SMA, Tegar diberitahu sebuah rahasia besar keluarga Saus. Ya, Saus alias resep rahasia terpenting pada rokok kretek. Selain tembakau dan cengkeh, saus adalah kunci yang membedakan rasa rokok kretek satu dengan yang lain. Saus itu ibarat nyawa sebuah pabrik rokok. Lebas dan Karim bahkan tak mengetahui rasa saus rokok
cap jagat raja. Konon setahu Lebas dan Karim yang menduga-duga sendiri dan akhirnya mempercayai praduga mereka. Tegar telah disumpah oleh Romo untuk tak memberitahunya pada siapapun, termasuk kepada dua saudara kandungnya itu. Saus harus disimpan rapat-rapat, rahasia campuran bahannya, dan konon Tegar bahkan menandatangani sebuah kontrak perjanjian dengan Romo di atas selembar kertas segel bahwa dia tak akan pernah membocorkan rahasia Saus. Aku curiga, ujar Lebas pada suatu hari ketika menduga-duga bersama dengan Karim. Kelihatannya sebenarnya Mas Tegar juga disumpah pocong untuk yang satu ini. Gimana enggak, Mas Tegar itu tipe orang yang seringkali kelepasan kalau ngomong. Tahu-tahu rahasia orang terbongkar. Tapi dia enggak pernah sekalipun kelepasan ngomongin rahasia bahan saus. Tegar tak pernah bisa mendefinisikan gurih dengan benar. Baginya, gurih adalah gabungan antara asin dan manis yang pas, yang datangnya tidak hanya dari dua bahan garam dan gula, tapi dari bahan-bahan lain yang mengandung rasa itu, dan jika dirasakan akan sedikit membuat haus. Itu versi gurih versi Tegar, tapi versi Romo beda lagi. Gurih itu rasa puas yang membuat orang lain merasa cukup dengan yang itu saja, tak perlu mencoba yang lain. Sehingga nantinya akan kembali lagi untuk mencicip rasa gurih itu. Marketing sekali pikiran Romo, pikir Tegar ketika Romo menjabarkan definisi gurih versinya. Ketika itu Tegar lulus SMP dan keluarga Suraja masih tinggal di Kudus. Tegar baru saja menunjukkan rapor SMP-nya kepada ibu. Romo memanggil Tegar dan menyuruhnya mencicipi rokok kretek yang baru dilintingnya sendiri. Tegar terpaku di hadapan sebungkus rokok itu. Romo menjorokkan rokok dari bungkusannya, menyuruh bocah yang belum genap 16 tahun itu menarik sebatang. Tegar ragu. Romo mengangguk meyakinkannya. Kini rokok itu sudah berada di tangan Tegar. Romo juga mengambil sebatang. Ia menyalakan pemantik dan menyodot rokok itu. Asap keluar dari mulut dan hidungnya. Tegar terus mengamati. Lalu Romo menyalakan pemantik lagi dan menyodorkannya pada Tegar remaja. Ragu, tapi akhirnya Tegar menyalakan juga rokok itu. Diisapnya sekali, kretek-kretek, terdengar bunyi cengkeh terbakar dari dalam batang rokok itu. Bocah itu terbatuk. Romo tertawa dan menepuk pundak putranya. Habiskan, ujarnya. Itu kulinting sendiri khusus buatmu. Tegar berusaha menikmati rokok itu. Sejujurnya meski Tegar tahu teman-temannya mulai mencoba-coba merokok, tapi Tegar sendiri belum pernah merokok. Kadang-kadang teman-teman di sekolah memintanya untuk membawakan beberapa batang rokok dari pabrik. Demi solidaritas dan lagi pula tak akan ketahuan jika dia mencuri 4 atau 5 batang rokok yang baru selesai dilinting. Maka Tegar pun bersedia membawakan mereka rokok. Teguh tahu, cepat atau lambat ia pasti akan dibebani kepengurusan pabrik rokok keluarga Suraja. Hanya saja ia tak pernah menyangka kalau akan selekas ini. Sejatinya Tegar masih ingin merasakan apa yang harus dialami teman-teman sebayanya. Mencuri-curi sebatang rokok dari ayahnya karena takut ketahuan, lalu merokok di belakang sekolah di udara terbuka, di mana asap dan aroma bakaran tembakau bisa disamarkan agar guru tidak mampu menyium jejaknya. Tapi tidak jika Romo menyuruhnya merokok di depannya. Dilintingkan, disodorkan, dipantikan pula apinya, dan akhirnya disuruh menghabiskannya. Kamu tahu kalau kamu itu orang yang beruntung, Gar. Romo berbicara di antara asap yang mengepul. Wajah Romo serius sekali. Kalau kamu mau, kamu bisa ngerokok sampai keblinger. Orang lain harus cari duit dulu biar bisa beli rokok, tapi kamu enggak. Tegar diam mendengarkan Romo. Dia tahu sedang diwejang. Mungkin karena Tegar sudah lulus SMP, sudah dianggap dewasa. Nanti kalau kamu sudah lulus kuliah, kamu enggak perlu mikir soal cari kerja. Tinggal kamu ngurus baik-baik ini pabrik. Orang lain masih harus keliling cari kerjaan, upayanya nggak seberapa. Pokoknya hidupmu bakal enak kalau kamu bisa ngurus pabrik ini baik-baik. Setelah itu Romo mengajak Tegar keliling pabrik. Ini agak aneh sebab sejak kecil sudah kenyang dijelajahinya semua sudut pabrik. Tegar mengenal setiap lekuknya, bahkan ia tahu jumlah dedemit yang berdiam di pohon asem tempat pegawai biasa menyandarkan sepeda ontelnya.
Romo memperkenalkan pada Tegar satu persatu pegawai yang ada, mulai dari kursi manajerial hingga buruh giling yang tugasnya melinting, dan buruh batil yang tugasnya merapikan ujung pangkal kretek. Agak konyol sebenarnya, sebab mereka kerap melihat Tegar di antara mereka dan ia sendiri sudah mengenal beberapa dari mereka. "Kok kenalan lagi, Gar? Lali jenengku?" "Yo," kelakar seorang pegawai. Romo hanya tersenyum mendengarnya. Tegar diam saja. "Suatu hari orang-orang itu akan menjadi tanggunganmu, Gar. Kamu harus bisa menjual kretekmu untuk memberi mereka upah. Kamu harus bisa menyediakan fasilitas kesehatan untuk mereka. Kamu juga harus membayar THR setiap hari raya, yang berarti kamu mengeluarkan 2 kali dari gaji biasanya. Mereka adalah tanggunganmu, Gar. Seistri-istrinya, sesuami-suaminya, seanak-anaknya." Hati Tegar mencelos mendengar beban begitu besar mulai dipindahkan ke pundak kecilnya. Kalau pabrik ini mati, maka orang-orang ini akan nganggur. Kamu ndak bisa makan, ndak bisa menyelkahi anak-anaknya. Mereka jatuh miskin. Kamu mau kejadian kayak gitu? Tegar langsung menggeleng kepala. Selama libur 1 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai, Romo menyuruh Tegar kembali dari buruh giling di pabrik. Sebenarnya melinting bukan hal buat Tegar. Sejak kecil ia biasa ikut iseng melinting kala bermain. Kadang pula ia ikut mengepak rokok yang sudah dilinting. Di bagian ini lebih banyak dilakukan laki-laki. Tapi toh yang namanya liburan sekolah, tentu Tegar mengharapkan bermain seperti yang lain. Seperti kedua adiknya, Karing dan Lebas yang bisa bebas melakukan apapun. Tidaklah gampang bagi remaja seusianya untuk terus berada di pabrik dan bertahan menjadi pekerja. Apalagi sikap Lebas yang memang kekanakan dan sengaja menggoda dengan pamer bahwa dia tadi habis main-main ini itu atau habis pergi jalan-jalan sama si A atau si B. Diam-diam ia membuat Tegar kesal. Dan saking kesalnya tak hendak ia menunjukkan ke adiknya itu. Meski pelintingan lebih banyak dilakukan kaum perempuan, tetapi Tegar tetap merasa nyaman melinting bersama mereka. Tegar sampai pada kesimpulan bahwa dia percaya tangan-tangan para pelinting itu punya otak sendiri. Sementara mereka asik berkelakar dan bergosip. Tangan mereka terus bekerja seperti mesin yang sudah diprogram untuk mengerjakan itu-itu saja. Demikian fasihnya tangan para pelinting. Orang yang mengajari Tegar melinting dengan benar namanya Mbok Marem. Dia termasuk buruh giling senior di pabrik. Orangnya murah senyum, tubuhnya subur khas perempuan Jawa. Kali ini Romo menyuruh Tegar mengikuti jam kerja pegawainya. Ia pun diupah seperti pegawai lainnya. Tak ada kata liburan untuk remaja tanggung itu. Keluar pabrik hanya ketika Tegar mendaftar untuk masuk SMA. Lain itu tidak. Ketika meminta izin pada Romo saat teman-teman mengajaknya main ke Menara Kudus, Romo tak memperbolehkan. Tegar sempat protes, merasa liburnya terganggu dengan sikap diktator Romo. Tapi Romo malah bilang, "Kalau cuma ke Menara Kudus, kamu sudah ke sana dari kecil, apalagi yang mau dilihat? Belum berubah, tempatnya juga masih sama. Kalau kamu mau pergi main, lebih baik kamu mengusahakan sebuah buruh dia ajak jalan-jalan bersama, biar semua merasakan senangnya dolan setelah kerja keras." Tegar tak bisa menjawab lagi. Jika Romo sudah mengeluarkan kata buruh, beban itu seolah kembali dipindahkan ke pundak kecil Tegar. Bahkan di hari Minggu, Romo mengajaknya manajemen pabrik. Dia mengundang bendahara pabrik yang membawa setumpuk buku pembukuan, lalu dibukanya di depan Tegar. Dan dijelaskan satu persatu biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan, serta beberapa penghasilan yang didapatkan. Angkanya membuat Tegar tercengang. "Mas Tegar nanti yang bakal menggantikan Pak Raja ya?" tanya Mbok Marem. Ngomong-ngomong, Mbak Marem konon sudah melintir untuk Romo sejak Jagat Raja berdiri. Sejak nama Jagat Raja bahkan belum digunakan sebagai merek dagang. Sejak perusahaan kretek ini masih dipegang eyang kakungnya Tegar. Mbok Marem usianya lebih tua dari Romo. "Lah iyo, sopo maneh kalau bukan Mas Tegar," sahut buruh lain yang usianya lebih tepat dibilang masih seusia anak Mbok Marem. "Sregep tenan Mas Tegar, aku gelem melu Mas Tegar kalau gitu," komentar Mbak Marem, seraya dengan ucapan Mbok Marem.
Beban itu pun bertambah berat bertumpuk di pundak Tegar. Di akhir pekan, Romo mengajak Tegar pergi Temanggung, tempat ia biasa belanja tembakau dan cengkeh. Mereka berdua pergi ke desa Legosari di Temanggung, yang konon beberapa minggu sebelumnya ladangnya kejatuhan bintang dan kedatangan cahaya. Iya, kejatuhan bintang. Kedengarannya memang aneh. Orang-orang desa itu percaya jika ada satu ladang tembakau yang kejatuhan bintang, maka disitulah serintil akan tumbuh. Tembakau dengan kadar nikotin paling tinggi yang tentunya akan dijual dengan harga tinggi pula. Yang paling bagus bisa mencapai 700.000 per kilogram, tergantung tingkat kualitasnya. Dia akan mendapat keuntungan berlipat-lipat dari penjualan tembakaunya. Selain itu, baru mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke ladang tembakau biasa yang kualitasnya bagus tapi bukan serintil. Begitu mobil mereka tiba, lelaki bertubuh kecil bernama Pak Muri langsung menyambut mereka. "Ini Tegar, anak sulungku. Dia yang bakal menggantikanku," ucap Romo tanpa ragu. Pak Muri langsung memberi sikap hormat dan ramah pada Tegar. Dia tahu betul bocah tanggung itulah yang suatu hari yang akan datang ke situ dan memilih sendiri tembakau dan cengkeh. Mereka melewati ladang tembakau yang menghampar di pinggirnya daun-daun tembakau yang telah dipetik sedang dijemur. Para pekerjanya tak ada yang berpakaian bersih, semua kelihatan dekil. Noda tembakau telah menempel di ujung baju mereka, meninggalkan jejak kecoklatan yang tak akan bersih meski dicuci berkali-kali, dan aroma tubuh mereka itulah yang disebut Romo sebagai aroma uang. Pak Muri mengajak berjalan melewati beberapa gudang yang terbuat dari bambu-bambu. Sesekali Pak Muri menyapa beberapa orang yang sedang membeli tembakau di gudang-gudang itu, dilayani oleh para pegawai lainnya. Mereka berhenti di sebuah gudang yang lebih sedikit dikunjungi pembeli. Ada seorang laki parubaya yang kemudian menyapa Romo. Mereka terlihat sudah akrab. Kelihatannya lelaki itu pun sudah langganan membeli tembakau. Pak Muri. Romo kembali memperkenalkan Tegar padanya. Tegar lupa namanya, tapi dia ingat lelaki itu mengambil sebatang kretek dari sakunya. Tegar memperhatikan bungkus kretek itu. Gelang 4. Mungkin dia pemiliknya. "Kamu yang akan jadi penerus kretek Jagat Raja ya?" Tegar menyalami sambil tersenyum kecil. "Aku harus hati-hati sama kamu kalau begitu, bakal jadi sainganku." Pak Gelang 4 berkelakar. Romo mencebot tembakau dari sejamang tembakau yang telah diikat dan ditumpuk dengan satu keranjang besar, lalu memberikan sedikit pada Tegar. Romo mencium aromanya, merasakan teksturnya di tangannya, mengamati warnanya. Tegar mengikuti semua yang Romo lakukan, meski bocah itu tak benar-benar mengerti tembakau seperti apa yang sebaiknya dipilih. Lalu cethotan tembakau itu dimasukkan ke dalam kertas payung dan diberi tulisan dari tumpukan keranjang mana tembakau itu berasal. Romo melakukan hal yang sama untuk beberapa keranjang tembakau lainnya. Tak lama Romo dan Pak Muri tawar-menawar hingga akhirnya mereka salaman. Romo, Tegar, Pak Gelang 4 dan Pak Muri lalu berjalan keluar gudang. Mereka melewati sebuah gudang lain yang lebih sepi. Seorang lelaki Cina sedang menawar pada seorang pekerja buruh bertubuh gemuk. Romo memanggil lelaki bertubuh gemuk itu dan mereka saling menghampiri dan bersalaman. Mereka berbicara sejenak. Di gudang itu hanya ada lelaki Cina tadi yang membelinya. Tegar menarik baju Romo dan berbisik, "Kalau di gudang di sini lebih sepi, kenapa kita tidak beli di sini saja, Romo?" Romo tak menjawab. Dia memberi isyarat untuk menyuruhnya diam. Lalu Romo kembali beramah tamah dengan lelaki gemuk itu. Seusai berbelanja tembakau, mereka tak langsung pulang. Romo, Pak Gelang 4 dan Pak Muri duduk berbalik-balik tempat para pekerja biasa melongso sambil ngopi, makan pisang goreng, dan tiap orang mengeluarkan rokok kreteknya masing-masing. Tegar tak bisa diam, tak tahan melihat ladang tembakau yang hijau menghampar. Maka ia minta izin Romo untuk menjelajahi ladang. Romo mengiyakan dan tak disia-siakannya. Tegar langsung berlari di antara tembakau yang tengah dipetik oleh para pekerja. Dihirupnya campuran aroma tembakau dan udara segar yang menerbangkan tubuh kecil Tegar sambil memejamkan mata. "Aku terbang, daun tembakau adalah sayapku." Sinar matahari menembus kelopak matanya. Para pekerja yang melihat Tegar tersenyum, ada yang menyuruhnya hati-hati agar tak terperosok di tanah yang tak rata.
Tapi ia tahu tak akan terperosok di tanah, sebab aku terbang. Sejak itu Tegar tahu, ia telah jatuh cinta pada tembakau. Di perjalanan pulang dari Temanggung, Tegar kembali bertanya, Romo, kenapa kita ndak beli di gudang yang lebih sepi itu tadi? Kali ini Romo tak diam. Kamu lihat bapak-bapak Cina tadi? Tegar mengangguk. Dia itu pemilik kretek cap 999. Dia selalu beli di gudang yang itu. Gudang yang menyediakan mbako nomor wahid. Romo belum mampu beli mbako di gudang yang itu. Karena kalau kita beli di gudang situ, berarti kita harus menaikkan harga kretek. Kalau kita menaikkan harga kretek, Roma berarti bertaruh. Kemungkinan pelanggan kita akan pindah ke kretek lain. Sebab kretek kita jadi terlalu mahal. Itu berarti kretek kita ndak laku. Kalau ndak laku berarti Romo ndak bisa membayar pegawai. Kamu mengerti? Tegar paham, tapi dia diam saja. Suatu hari nanti, kamu yang harus bisa memikirkan gimana rokok kita bisa dibeli sama semua orang. Meskipun harganya mahal, suatu hari kamu yang harus membeli mbako di gudang yang tadi itu dan langsung dilayani sama pemilik ladang mbako ya. Tegar kembali diam, merenungi ucapan Romo. Romo seperti mengetahui isi pikirannya lalu menyodorkan sebatang jagat raja. Kalau lagi mikir paling enak sambil ngeses, diambilnya batang kretek itu dan dipantiknya api. Gurih sigaret kretek jagat raja lumer di seluruh dinding mulut kecil Tegar. Sepulang dari Temanggung, Tegar sengaja membeli kretek 999 di warung untuk sekedar membandingkan rasanya. Rokok cap 999 adalah kretek yang saat ini bisa dibilang nomor 1. Kemasannya paduan antara merah dan kuning. Kretek itu, kata Romo, sudah ada jauh sebelum jagat raja ada. Mereka telah memulai bisnis sejak sebelum kemerdekaan. Ketika Belanda masih menjejakkan kaki di negeri ini, ketika tahun masih diawali dengan angka 18 bukan 19, tak heran kerajaan kretek 999 telah terbangun demikian besar. Mereka sering mengiklankan produknya di majalah dan koran, bergambarkan sigaret kretek 999. Kadang dengan gambar seorang laki-laki tengah merokok dengan gaya yang gagah. Lelaki itu keturunan Pridayi. Meski jagat raja juga sesekali memasukkan iklannya di koran, tak besar memang, tetapi cukup untuk memperkenalkan kretek itu ke masyarakat. Kretek jagat raja lebih dikenal luas memang karena getok tular. Tegar bertekad suatu hari nanti akan memasang iklan jagat raja yang besar di koran dan majalah. Akan dibuatnya iklan yang berbeda dari iklan rokok lainnya. Tak hanya itu, orang juga akan mengenal jagat raja sebagai penopang acara-acara seni yang mutakhir. Orang akan tahu jagat raja adalah kretek nomor 1. Romo benar, pikir Tegar. Rokok bisa membuat pikiran lebih terbuka. Asap itu seolah-olah membawanya terbang ke awang-awang dan mengajaknya melihat akan terjadi apa kretek jagat raja kelak. Usai isapan terakhir, Tegar tertidur hingga akhirnya tiba di Kudus. Ketika itu, Romo memandangi wajah Tegar yang tertidur, seperti Tegar memandangi wajah Lebas saat ini yang tertidur. Ketika tidur, Lebas terlihat tak menyebalkan. Dia terlihat seperti anak baik-baik yang menurut saat dinasehati orang tua. Tapi apa mau dikata, dinasehati Romo pun Lebas tak mempan, apalagi Tegar yang cuma kakaknya. Tak lama, Lebas mengulet, membuka matanya yang masih lengket, dan menguap. Tegar menutup hidungnya. Ditutup kalau nguap, ababmu mampu, omelnya, tapi dasar Lebas. Dia malah membuka mulutnya dan mendekatkan ke wajah kakaknya sambil bilang, hah. Lalu Lebas tertawa penuh kemenangan. Ah, sial kowe, aku lagi nyetir. Tawa Lebas makin kencang. Ngantuk kurang tidur nih. Ya gimana mau ndak kurang tidur, wong gaya hidupmu kayak gitu. Kalau kamu terus-terusan gitu, Bas, belum tua tubuhmu bakal hancur. Iya cerewet. Kakak adik itu terdiam sejenak. Tiba-tiba Tegar mengeluarkan pertanyaan yang tak biasa. Kamu bikin film lagi? Tanyanya. Lebas menatap Tegar tak percaya, mau menyinggung-nyinggung soal proyek filmnya. Iya, dia berkata dengan semangat. Tapi ini bukan film horor, ini film bakal jadi keren banget. Aku bawa kok naskahnya. Lalu Lebas mengambil tasnya di jok belakang dan mengeluarkan laptopnya yang dibawa kemana-mana. Nih, ini nih naskahnya, aku sendiri yang nulis. Atau Mas Tegar mau baca proposalnya? Udah ku kasih ke Mas Karim sih.
Tapi di sini ada kok, kalau mau nanti bisa kuputerin lagi buat Mas Tegar. Alah, udah ditutup aja, kamu bukan juga aku ndak bakal bisa baca. Tegar sok konsentrasi mengemudi. Wajah Lebah kesal, menghela napas dan mematikan kembali laptopnya. Sejatinya Tegar tak mau nama Kretek Jagat Raja jelek gara-gara mensponsori film jelek. Terlebih lagi sejauh hasil risetnya mensponsori film urusannya paling jelimet dan uang miliaran yang keluar sering tidak jelas larinya kemana. Sebab banyak celah yang bisa digunakan untuk menilep uang itu. Tegar sudah melihat karya-karya adiknya dan ia yakin betul belum melihat karya yang selevel dengan senilainya yang sudah disponsori Kretek Jagat Raja. Meskipun Lebas adalah adik kandungnya, bagaimanapun urusan sponsor mensponsori ini adalah bisnis. Tegar tak mau tak kembali modal. Jikapun tidak kembali modal, setidaknya ia harus yakin bahwa yang disponsori Jagat Raja adalah hal-hal bergensi yang mampu menaikkan nama baik Kretek Jagat Raja. Ini bukan sekedar urusan memberi dukungan material untuk adik tercinta, tetapi ini adalah the art of public relations. Itu yang tidak dipahami oleh Lebas. Keduanya diam sejenak. Tegar tahu Lebas kesal. Tak lama, Tegar memecah kesunyian di antara mereka. Aku sudah tanya ibu soal Jengyah. Lebas kaget. Hah? Serius? Iya, serius. Makanya aku nyusul kamu. Habis kamu ku telepon-telepon ndak ngangkat juga. Tadinya cuma mau kuceritakan lewat telepon saja. Terus, kamu tahu bekas luka di jidat Romo itu? Iya, kenapa? Ingat kan Romo cerita apa soal bekas luka itu? Romo berantem sama orang waktu masih muda, kalau nggak salah. Nah, itu luka bukan sembarang luka. Orang yang mukul sampai semprong Petromax ke jidat Romo itu ya Jengyah. Hah? Iya, dan Jengyah mukul Romo itu sewaktu hari pernikahan Romo dan ibu. Hah? Lebes melotot tak percaya. Tegar memangut-mangut bangga berhasil mengungkap cerita seperti itu dari ibunya. Dipukul setelah ijab kabul, beruntung ya. Kalau sebelum ijab kabul, pasti Romo kelihatan jelek banget deh di foto. Pantas aja ibu murka sama yang namanya Jengyah. Tapi sudah dipukul pakai semprong pas hari pernikahan kok masih saja Romo mau ketemu Jengyah? Lebas penasaran. Mungkin Romo punya utang. Utang apa? Mana ku tahu, makanya kita cari Jengyah itu biar tahu kenapa Romo masih mau ketemu sama dia. Mereka berdua terdiam, selanjutnya roda mobil terus berputar. Sama-sama membayangkan semuka apa seseorang perempuan sehingga ia berani datang ke pernikahan seorang laki-laki pada hari pernikahannya. Lantas dengan nekat di depan semua orang diambilnya batang semprong Petromax lalu dipukulnya kepada kepala mempelai pria.